Seberapa penting sih kampanye media sosial tentang pentingnya demokrasi? Jawabannya adalah penting karena untuk upaya penyebaran nilai, pesan, dan kesadaran melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, X atau Twitter, dan lain-lain untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dan pentingnya arti sejati dari demokrasi. Kemudian fokusnya bukan hanya pada demokrasi prosedural seperti pemilu, pergantian kekuasaan, voting, tetapi fokus kita di sini pada demokrasi substansional. Kemudian apa sih demokrasi substansial itu? Demokrasi substansial adalah demokrasi yang menjamin keadilan sosial, kesetaraan dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian kampanye sendiri mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa demokrasi bukan hanya memilih selama 5 tahun sekali. Kemudian yang kedua yaitu mengajak warga aktif mengawasi kebijakan publik dan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong budaya kritis, toleran, dan menghargai perbedaan pendapat. Dan sejatinya demokrasi itu untuk mencapai 3 poin utama. Yang pertama yaitu keadilan sosial, yang kedua kesejahteraan masyarakat, yang ketiga menghargai kebebasan berpendapat. Namun masyarakat menganggap demokrasi itu hanyalah pemilihan umum, yaitu datang, mencoblos, kemudian selesai. Kampanye media sosial tentang pentingnya politik bebas korupsi adalah upaya penyebaran pesan nilai dan kesadaran melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, X atau Twitter, YouTube, dan Facebook untuk menumbuhkan pemahaman kritis masyarakat mengenai dampak buruk korupsi terhadap sistem politik dan kehidupan bernegara. Fokus kampanye ini tidak hanya pada menolak korupsi secara moral, tetapi juga membangun budaya politik yang transparan, jujur, dan berintegrasi. Politik bebas berarti politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada keuntungan pribadi atau kelompok. Sistem pemerintah yang akuntabel, terbuka, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pemimpin yang menjalankan amanah jabatan dengan etika dan tanggung jawab publik. Tujuan kampanye yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dalam politik dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu mendorong partisipasi publik untuk aktif mengawasi kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran publik. Kemudian yang ketiga yaitu menanamkan nilai integritas dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya politik bebas korupsi. Pentingnya politik bebas dari korupsi adalah untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada rakyat. Tanpa politik yang bersih, keadilan sosial akan sangat sulit tercapai, karena sumber daya negara disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak. 4. Poin-poin penting dalam kampanye politik bebas korupsi. 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak korupsi. Banyak masyarakat belum menyadari bahwa korupsi di dunia politik menyebabkan adanya terhambatnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, menurunnya kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kedua, mendorong partisipasi publik dalam mengawasi pemerintah. Warga berhak melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menyuarakan kritik yang konstruktif. 3. Menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini. Kampanye harus mengajak generasi muda untuk menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab. Pendidikan anti korupsi bisa dimulai dari keluarga, sekolah, hingga ruang digital. 4. Tujuan akhirnya, kampanye ini membantu masyarakat memahami bahwa politik bersih bukan sekedar slogan, tetapi fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, sejahtera, dan dipercaya rakyat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kampanye media sosial tentang hak pilih. Kampanye media sosial tentang pentingnya penggunaan hak asasi untuk memilih adalah upaya penyebaran pesan dan nilai melalui berbagai platform digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hak pilih merupakan hak asasi manusia yang wajib
digunakan secara bijak. Fokus kampanye ini bukan hanya mengajak orang datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga membangun kesadaran bahwa memilih berarti menentukan arah masa depan bangsa. Hak pilih bukan hanya kewajiban politik, melainkan tanggung jawab moral warga negara untuk memilih pemimpin yang jujur, adil, dan berintegritas. Lalu ada tujuan kampanye. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran bahwa hak memilih adalah hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh diabaikan. Lalu yang kedua, meningkatkan partisipasi pemilih terutama kalangan muda agar aktif dalam proses demokrasi. Lalu yang ketiga, mendorong masyarakat memilih secara cerdas berdasarkan rekam jejak dan visi calon, bukan karena tekanan atau iming-iming. Kemudian pentingnya menggunakan hak pilih. Pentingnya penggunaan hak asasi untuk memilih adalah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat turut menentukan arah kebijakan dan masa depan negara. Dan tidak golput. Apa itu golput? Golput yaitu berarti membiarkan orang lain menentukan masa depan tanpa partisipasi kita. Oleh karena itu, menggunakan hak pilih adalah bentuk nyata cinta tanah air. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting dalam kampanye hak asasi untuk pemilih. 1. Meningkatkan kesadaran tentang nilai hak pilih. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa hak suara adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Kampanye mengingatkan bahwa menggunakan hak pilih berarti memperjuangkan kepentingan bersama. 2. Mengajak pemilih muda untuk peduli politik. Pemilih muda memiliki kekuatan besar dalam menentukan hasil pemilu. Media sosial bisa menjadi sangat efektif untuk menyebarkan pesan-pesan partisipasi positif. 3. Melawan sikap apatis dan golput. Tidak memilih bukan bentuk netralis, tapi menyerahkan masa depan pada orang lain. Setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan. Dan keempat, ada tujuan akhir. Kampanye ini membantu masyarakat memahami bahwa menggunakan hak pilih bukan hanya hak tetapi juga tanggung jawab demokratis untuk membangun pemerintah yang kuat dan berpihak pada rakyat. Teman-teman, hari ini kita bakal bahas tentang pemilu yang akan datang. Tapi kita pengen lihat dari sudut pandang demokrasi Pancasila yang berlandaskan musyawarah dan mufakat. Menurut kalian masih relevan nggak untuk di zaman sekarang? Menurutku sangat relevan, Bagazi. Demokrasi Pancasila itu bukan cuma soal suara terbanyak, tapi soal mencari keputusan terbaik untuk kepentingan bersama. Jadi bukan siapa yang menang, tapi apa yang bermanfaat. Setuju, Syafiq. Kadang orang sering salah paham memang. Dikira demokrasi itu cuma coblos-mencoblos. Padahal semangat Pancasila mengajarkan musyawarah dulu sebelum mengambil keputusan. Aku pernah baca musyawarah mufakat itu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, di pemilu seharusnya kita juga begitu, pilih berdasarkan nilai dan integrasi calon, bukan karena uang atau popularitas. Bener banget, tapi banyak orang yang apatis. Mereka pikir satu suara doang nggak ngaruh. Padahal kalau semua berpikir seperti itu, demokrasi bisa kehilangan maknanya. Ya, kadang orang lebih sibuk bahas debat calon presiden di medsos daripada baca visi misinya. Padahal pemilu itu kesempatan kita untuk berpartisipasi dengan cerdas, bukan ikut-ikutan tren. Jadi, kalau kita terapkan nilai musyawarah mufakat dalam pemilu, artinya kita juga harus siap mendengarkan pendapat orang lain tanpa memaksakan kehendaknya, kan? Betul, Tris. Musyawarah mufakat berarti kan keputusan diambil secara bareng-bareng bersama-sama, melalui pertimbangan rasional dan hati nurani. Kalau beda pilihan, ya kita tetap satu tujuan, membangun Indonesia lebih baik. Jadi, intinya demokrasi Pancasila itu menolak individualisme politik. Kita tetap berhak berbeda, tapi dengan semangat persatuan dan gotong royong. Seperti itu. Dan jangan lupa, hasil musyawarah bukan untuk menang-menangan, tapi untuk mencapai kemufakatan yang mencerminkan nilai keadilan sosial itu sendiri. Kesimpulannya,
Pemilu bukan sekedar pesta demokrasi, tapi ajang untuk menyalurkan aspirasi dengan cara yang santun, beradab, dan berlandasan Pancasila. Dan setiap suara rakyat punya tanggung jawab moral untuk memilih untuk kebaikan bangsa. Wah, kalau semua berpikir kayak gini, mungkin Indonesia bisa lebih damai dan gak mudah terpecah karena perbedaan pilihan. Setuju, demokrasi Pancasila itu indah kalau dijalankan dengan musyawarah, bukan saling menjatuhkan. Bener banget teman-teman. Pemilu itu bukan sekedar pemilihan pemimpin, tapi juga mencerminkan karakter bangsa yang beradab dan bermusyawarah untuk mufakat. Jadi, mari kita jadi pemilih cerdas, bukan pemilihan Pancasilais.